Sebuah catatan sejarah dari Kampung Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak pendiri Muhammadiyah, jatuh dan berdiri dalam memperjuangkan kebangkitan umat yang harus belajar, cerdas, dan beramal tidak hanya sebagai bangsa yang terjajah. Seiring semangat Aisyah memperjuangkan wanita dalam pendidikan, melahirkan wanita terpelajar, tertanam surat Al-Maun. Muhammadiyah berdiri dalam membantu, berjuang, dan meluruskan akidah dalam ibadah. Setiap langkah, setiap nafas, Muhammadiyah adalah penghambaan kepada Ilahi Robbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Wah, sudah kangen ya dengan Pak Heri. Sudah lama sekali kita tidak bertatap muka. Ini Pak Heri sedang berada di belakang rumah. Nah, kali ini tetap di pembelajaran online. Kita akan belajar di awal semester 2 mata pelajaran kemuhammadiyahan. Nah, pelajaran kemuhammadiyahan di semester 2 ini diawali di bab 4, yaitu tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, anak-anak sebelumnya boleh menyiapkan buku kemuhammadiyahan, kemudian dibuka di halaman 51. Di situ kita akan lihat seperti ini. Nah, kita nanti akan belajar tentang sejarah pendiri organisasi Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti apa sejarahnya? Yuk kita simak video berikut ini. Hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Hidup ini singkat dan hanya satu kali. Manfaatkan tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Allah beserta orang-orang yang peduli. Insya Allah ini akan diridhoi. Ini adalah cuplikan kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam film Sang Pencerah garapan sutradara Hanung Bramantyo. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh ulama paling terkemuka di Indonesia. Dijuluki sebagai pembaru dan pencerah, Ahmad Dahlan adalah simpul bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan pendidikan dan pemikiran umat Islam. Namun, perjalanan pembaruan yang dilakukannya tak selalu mudah. Ia mendapatkan berbagai tentangan, pernah dituduh sebagai kiai palsu, hingga mendapatkan ancaman pembunuhan. Lalu, seperti apa sejarah tokoh yang mendirikan Muhammadiyah, organisasi yang melahirkan sosok-sosok besar seperti Soekarno, Hamka, dan masih banyak lain di kemudian hari ini? Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis pada 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah seorang ulama sekaligus imam besar di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Muhammad Darwis merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Menurut silsilah, ia merupakan generasi ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang adalah salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa. Muhammad Darwis sejak kecil telah dididik dalam lingkungan ulama dan akrab dengan pengetahuan tentang agama dan bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Disinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam dunia Islam, misalnya lewat Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Pemikiran para tokoh ini nantinya mempengaruhi dan membentuk pemahamannya tentang Islam yang berkemajuan, serta usahanya untuk memperbarui pemahaman keislaman yang saat itu masih tertinggal. Pada tahun 1888, Darwis kembali dari Arab ke kampungnya di Kauman dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Ia kemudian diangkat menjadi Ketib Amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Di usianya yang masih 20-an tahun inilah, ia mulai merintis jalan pembaruan. Salah satu upayanya adalah membetulkan arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta
yang menurutnya tidak tepat arah dan tidak sesuai perhitungan ilmu falakiyah yang dikuasainya. Usaha ini sempat menimbulkan pertentangan dan penolakan. Bahkan langgar atau musola milik Ahmad Dahlan dirusak oleh orang-orang yang tidak suka dengan apa yang ia lakukan. Pada tahun 1902 hingga 1904, ia menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya dan dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Mekah. Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah yang merupakan anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil. Pernikahannya dengan Nyai Dahlan ini melahirkan 6 orang anak, salah satunya adalah Irfan atau Jumhan Dahlan yang dikenal karena berdakwah dan menetap di Thailand. Pengaruh para pemikir modernis menjadikan Ahmad Dahlan memiliki perhatian dan keprihatinan terhadap situasi umat Islam di Indonesia yang berada di bawah penjajahan dan masih terbelakang. Ia memiliki gagasan untuk mendorong kemajuan di kalangan umat Islam. Salah satu strategi yang dilakukannya adalah dengan berdakwah dan mendidik para calon pamung praja yang belajar di Osvia Magelang dan para calon guru yang belajar di Quake School Jetis, Yogyakarta. Ia kemudian mengajukan izin kepada pemerintah kolonial untuk mengajar pelajaran agama Islam di kedua sekolah tersebut. Strategi ini terbukti berhasil. Pemahaman tentang Islam yang maju yang digariskan oleh Ahmad Dahlan dengan segera dikenal dan diterima luas di kalangan para priai dan kelompok terdidik. Dahlan berhasil menanamkan kepada para muridnya bahwa Islam tidaklah identik dengan keterbelakangan. Bahkan sebaliknya, Islam memuat banyak ajaran yang mendorong untuk maju dan menerima kemajuan. Para priai dan kaum terdidik inilah yang nantinya akan menjadi pengikut utama dan sekaligus pendukung gerakan pembaruan Islam yang dirintis Ahmad Dahlan. Pada 18 November 1912, Ahmad Dahlan kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Pendirian Muhammadiyah ini mendapatkan penolakan yang besar baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitar. Ahmad Dahlan dituduh hendak mendirikan agama baru dan menyalahi ajaran Islam. Ada pula yang menuduhnya kiai palsu karena meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen. Bahkan ada pula orang-orang yang mengancam akan membunuhnya. Namun rintangan-rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Ahmad Dahlan wafat pada 23 Februari 1923. Warisan terbesarnya adalah jasanya yang mempelopori kebangkitan Islam serta pembaruan pendidikan. Muhammadiyah yang didirikannya juga berperan besar dalam perjuangan-perjuangan kebangsaan selanjutnya, mulai dari perjuangan menggapai kemerdekaan hingga di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Banyak tokoh besar juga lahir dari rahim Muhammadiyah, termasuk para pendiri negara seperti Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya. Atas jasa-jasanya yang besar, Ahmad Dahlan dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja rajin cuci tangan kalian dan patuhi protokol kesehatan.